Jangan pernah gadaikan keimanan dengan harga dunia yang sangat murah, remeh-temeh ini. Istiqomahlah dalam keimanan. Apapun iming-iming dunia, kalau sampai harus menjual keimanan kita untuk dunia, kalau harus sampai menukar keimanan untuk dunia, jangan sampai dilakukan. Sebesar apapun iming-iming dunia. Kira-kira Bapak Ibu iman dengan uang 10 miliar, pilih mana? Sulit tau jawabnya, ya kan? Pilih kehilangan iman atau kehilangan uang 10 miliar? Tidak bisa jawab. Pilih dapat iman atau dapat 10 miliar? Pilih kehilangan iman atau kehilangan 10 miliar? Ini mantap jawaban. SIM-nya baru beliau ini, ya kan? Alhamdulillah. Jika saat ini harus memilih, saat ini kehilangan iman atau kehilangan uang ratusan juta atau uang miliaran? Kehilangan iman atau kehilangan pangkat dan kedudukan? Pilih mana? Kalau yang tidak ada pangkat, tidak ada uang, jawabnya mantap. Pilih kehilangan uang, orang nek duitnya kok. Kehilangan pangkat, orang di pangkat kok. Ini yang ditanya orang yang berpangkat, berkedudukan, dan yang berharta. Pilih iman atau pilih pangkat dan kedudukan? Pilih iman atau pilih harta? Bingung jawabnya, ya kan? Maka kalau hamba Allah yang benar-benar beriman, jangankan hanya pangkat kedudukan yang secuil. Kita katakan secuil itu, kalau kita punya kekuasaan misalnya, kan tidak menguasai dunia juga. Paling hanya menjadi penguasa di negeri setempat. Maka kekuasaan yang secuil, pangkat yang secuil, jangankan harta yang hanya secuil juga. Toh harta dunia tidak dimiliki sendiri, dibagi, direbutkan oleh manusia, oleh binatang, dan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangankan harta yang secuil, andai kata dunia dan seisinya itu diberikan kepada kita, dengan catatan kita harus kehilangan keimanan kita, niscaya iming-iming dunia seisinya akan kita tolak mentah-mentah. Itu orang yang dadanya penuh dengan keimanan. Kalau hilang iman, kemana kita akan mencari? Coba tanyakan nurani kita masing-masing. Kalau saat ini kita kehilangan keimanan kepada Allah, iman kita gadaikan untuk kepentingan dunia, kemana kita akan mencari keimanan yang hilang itu? Apakah ada perusahaan yang produksi iman? Apakah ada toko yang jual iman, baik offline maupun online? Mau kemana COD? COD apa? Iman apa ada? Tidak ada. COD iman itu tidak ada. Kemana mau mencari? Padahal yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat hanya iman yang mantap kepada Allah dan Rasul.
Kalau hilang kedudukan, itu masih bisa diusahakan. Hilang harta masih bisa dicari. Hilang iman, kemana mau mencari? Hilang kedudukan ya bisa berusaha, paling enggak di negeri kita ini 5 tahun sekali lah. Maka jangan gadekan keimanan hanya untuk sebuah jabatan. Rugi sudah. Jangan gadekan keimanan hanya untuk harta benda duniawi. Rugi sudah. Jabatan dunia, pangkat dunia, harta dunia itu sementara dan pasti kita tinggalkan. Untuk apa kita mengejar sesuatu yang pasti kita tinggalkan dengan menggadekan keimanan kepada Allah? Untuk apa, Tuhan? Mulia menurut Allah bukan dengan tingginya jabatan, pangkat, kedudukan dunia. Kemuliaan menurut Allah tidak diukur dengan banyaknya harta dunia. Coba diingat kembali itu Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Surat Fatir nomor surat 35 ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Ada notnya enggak? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa perkataan yang baik itu ialah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dan ada pula yang mengatakan berzikir kepada Allah, dan ada pula yang mengatakan semua perkataan yang baik yang diucapkan karena Allah. Kemudian berikutnya amal yang soleh yang dinaikkannya, maksudnya ialah bahwa perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan untuk diterima dan diberinya pahala. Ya, kan? Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Jadi tolok ukur kemuliaan di sisi Allah itu tidak sebagaimana tolok ukur kemuliaan menurut manusia. Seseorang mulia atau tidak bukan karena pangkat jabatan kedudukan duniawi, juga bukan karena banyaknya harta duniawi. Menurut Allah dalam ayat ini, seseorang itu mulia ketika dia beriman dan beramal soleh, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya. Ucapan yang baik dan benar, perbuatan yang baik dan benar itu akan sampai kepada Allah, naik sampai kepada Allah untuk kemudian diberi balasan kebaikan, sehingga mulialah orang yang berucap baik dan benar, orang yang berbuat baik dan benar menjadi mulia dunia dan akhirat. Sehingga tidak ada pangkat dunia yang bisa menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah tanpa iman dan amal soleh. Tidak ada banyaknya harta dunia itu kok menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah tanpa iman, itu tidak ada. Jika tingginya pangkat dan kekuasaan itu otomatis
membawa seseorang, menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah meski tanpa keimanan, maka Fir'aun pasti akan mulia di hadapan Allah. Karena kekuasaan yang luar biasa yang ada pada Fir'aun pada waktu itu. Semua tunduk bertekuk lutut di hadapan Fir'aun dan kekuasaannya. Tapi Fir'aun menjalankan kekuasaannya tanpa iman dan amal soleh. Hina dia, tidak mulia di hadapan Allah. Dunia akhirat hancur sudah. Matinya jadi mayat yang mengambang. Sampai sekarang jasadnya masih ada di Mathaf sana, museum. Jika tingginya pangkat kekuasaan seseorang itu otomatis menjadikan dia mulia di hadapan Allah meski tanpa iman, tentu Fir'aun akan mulia. Jika banyaknya harta menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah meski tanpa iman, tentu Qarun akan mulia di hadapan Allah. Tapi Qarun tidak amanah dengan hartanya. Qarun berlaku mutraf, amanah harta dari Allah tidak ditunaikan dengan baik karena tidak beriman kepada Allah. Jika tingginya ilmu dunia seseorang menjadikan dirinya mulia otomatis di hadapan Allah meski tanpa iman, maka sudah ada Haman yang mendahului. Tentulah Haman mulia di hadapan Allah. Tapi Haman kafir, tidak beriman kepada Allah, maka hina mereka bertiga. Maka kalau kita ingin mulia dunia akhirat, kejar kemuliaan itu dengan iman dan amal soleh. Kejar dengan takwa kemuliaan itu, bukan dengan pangkat. Kalau ternyata Allah berikan amanah kedudukan pada kita, jalankan kedudukan itu sebaik-baiknya sesuai dengan amanah Allah dan Rasulnya. Maka kita kejar ketakwaan dengan kedudukan itu, dengan cara menjalankan amanah kedudukan itu sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pula amanah harta, begitu pula amanah ilmu atau amanah-amanah yang lain. Semua titipan Allah kita sikapi sebagai amanah ilahiyah. Maka akan kita tunaikan sebaik-baiknya untuk mengejar kebahagiaan akhirat, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau kebetulan Allah titipkan amanah ke panjenengan, apapun itu, kedudukan misalnya, jangan sikapi itu sebagai jabatan, tapi sikapi sebagai amanah ilahiyah. Jangan sikapi itu sebagai jabatan. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu menyikapinya sebagai jabatan dunia saja, nanti panjenengan merasa menjadi pejabat dan akan menjadi gila hormat. Kalau jabatan itu tidak ditunaikan dengan keimanan dan ketakwaan. Tapi jika jabatan itu ditunaikan dengan keimanan dan ketakwaan, maka orang yang seperti itu akan terus merasa bahwa jabatan ini sebagai amanah ilahiyah, titipan ilahi. Dia akan berusaha menunaikannya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pula amanah harta, amanah ilmu, dan amanah-amanah yang lain. Jangan tukar keimanan hanya untuk mengejar kesenangan-kesenangan duniawi yang secuil, sedikit, menipu dan pasti kita tinggalkan. Ya, ada lagi. Ada permohonan izin untuk mendahului pulang. Mohon izin rombongan warga Bendosari 2 untuk mendahului pulang
untuk mengurus warganya yang meninggal di rumah sakit, yang meninggal atas nama Bapak Setu. Ya boleh warga Bendosari 2 pengurus. Bendosari 2. Ya boleh. Dan di Fatir ayat 10 tadi kan terakhir ditutup walladzina yamkuruna sayyi'at wa makru wallahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan siapa saja yang merencanakan rencana jahat, berbuat makar untuk mengejar kepentingan dunia dengan cara-cara yang jahat, maka ancaman yang Allah berikan mereka itu sudah ditunggu oleh siksaan yang sangat pedih. Wa makru ulaika huwa yabur. Rencana mereka pasti akan hancur dunia, hancur akhirat. Hancur dunia, binasa di akhirat. Kan banyak toh orang yang menghalalkan segala cara untuk mengejar kesenangan dunia. Itu banyak. Biasanya orang yang menggadaikan keimanannya untuk sesuatu dunia ini, dia akan menghalalkan segala cara. Rencana-rencana jahat, tipu daya, itu rela mereka jalani untuk kepentingan mendapatkan kesenangan dunia yang sesaat, tanpa sadar bahwa orang-orang yang merencanakan jahat diancam oleh Allah dengan siksaan yang sangat keras. Lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Rencana mereka itu pasti akan hancur di dunia, binasa di akhirat. Maka berusaha semaksimal, jangan menggadaikan keimanan untuk kesenangan dunia yang secuil. Ya, sekali lagi,